Aduh, pengen banget ngalamin sensasi seni yang beda. Tapi, di mana nih yang gratis dan asik? Oh iya, baru banget teman gue kasih tahu nih, ada UI ArtX 2024, acara seni terbesar di Universitas Indonesia dengan pameran seni yang keren abis dan gratis. Tapi nggak cuma itu loh, ada live mural di acara Grand Opening, Sinoma, Ruang Kolektif, dan masih banyak lagi. Tempatnya di Pusgiwa UI Depok mulai tanggal 25 sampai 29 November 2024. Mau tahu lebih banyak? Langsung follow IG @UIArtX dan siap-siap jadwalin harimu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, sebuah cerita menginspirasi bareng gue Adam. Dan seperti biasa kita akan mengulik suatu hal yang menarik dan juga dengan guest star yang seru juga pastinya. Dan di episode kali ini mungkin ini adalah part kedua dari tema yang sebelumnya di episode kelima, apa kabar di Indonesia mungkin, tapi nanti kita akan mendapat satu POV yang berbeda ya dari guest star kita juga ya intinya. Dan dari sisi pembahasan ya kali ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan gue bahas lagi bagi kekepoan gue ya dari dunia penulisan gitu. Emang ada interest gue juga untuk bisa nulis dan mengeluarkan karya buku, tapi juga ada hal lain yang mungkin berbeda ya dari yang sebelumnya, karena ya kisah kita juga berbeda ya kan gitu, dari sisi penulisan atau sebagai penulis atau ya seperti itu ya. Mungkin untuk membahas topik ini yang tadi gue udah singgung juga, gue akan sendirian. Hari ini gue bersama Mas Ali. Halo, apa kabar Mas? Assalamualaikum, ada apa kabar? Sehat-sehat gue, alhamdulillah. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah gue juga baik juga. Mungkin sekarang lo lagi sibuk apa nih? Terakhir kita ketemu di revisi hidup bulan Juni ya. Ya. Udah lama banget. 5 bulan yang lalu gitu dah. Iya. Sekarang gue lagi sebetulnya bulan depan insya Allah kita akan ada revisi hidup lagi, workshop revisi hidup lagi. Kemudian lagi coaching juga masih terus berjalan alhamdulillah. Dan gue juga sekarang sebagai CEO untuk content and publishing Mizan Group. Jadi sekarang juga banyak yang lagi seru lah kalau tadi bicara soal penulisan dan publishing, soal buku, dan tentunya juga terkait menjalankan life purpose gue dalam mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Sebetulnya payungnya selalu itu, semua yang gue lakukan itu payungnya ke sana. Apakah itu dalam konteks buku, menulis, apapun konten, bentuk platform-platform yang lain, it's always under the same umbrella of life purpose, well-being, and manifestation. Gue baru notice tuh berarti CEO di Mizan Group ya, Mizan publishing buku itu kan ya berarti ya. Mizan as a group kan bukan hanya publishing, tapi juga ada perusahaan, ada beberapa perusahaan penerbit, ada perusahaan distribusi, ada perusahaan, ada percetakan, ada perusahaan film, Mizan Production juga, ada PH-nya juga. Dan gue sebagai CEO untuk konten dan publishing, jadi perusahaan-perusahaan yang penerbitnya tuh masing-masing punya CEO-nya juga, dan gue adalah head-nya yang kepalai semua perusahaan-perusahaan penerbitnya. Oke. Iya, soalnya gue beberapa waktu yang lalu sih gue coba nge-reach out Mizan, dan gue pengen banget dia sama juga sih. Dan gue juga ada beberapa ide juga sih terkait kayak mungkin penulis-penulis baru ya Mas, kalau mau promo di podcast gue cerita tentang bukunya misalnya kayak gitu. Atau kemudian gue propose juga mungkin ada quiz, ada giveaway, atau yang mungkin juga sama juga dari beberapa bulan lalu gue keluar ide untuk bikin kelas kepenulisan mungkin kayak gitu. Kemarin gue sempat reach out ya, mudah-mudahan mungkin bisa berkolaborasi karena tahu ternyata lo adalah CEO yang megang publishingnya ya gitu mungkin. Always open to explore collaborations lah kalau itu. Oke, nanti ya mungkin gue bisa propose saya kalau aja mungkin langsung ya. Iya. Nah, gue mau lebih masuk ke soal sebenarnya lo kalau dibilang as motivator atau lo lebih full penulis atau seperti apa sih Mas mungkin? Gue nggak pernah melihat diri gue sebagai motivator sama sekali sebetulnya, walaupun ada orang yang menurut gue begitu. Di satu sisi gue bisa memahami kenapa sebagian orang melihat gue seperti itu. Mungkin yang melihat gue hanya dari sosial media mungkin bisa melihat seperti itu, tetapi sebetulnya fokus gue itu bukan soal memotivasi orang gitu ya. Fokus gue seperti gue tadi bilang adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka, titik
politik. That's it. Emang turunannya bisa macam-macam, tapi payungnya di situ. Nah, jika dalam prosesnya itu ada unsur apa yang gue lakukan itu ternyata ada dampaknya memotivasi orang melakukan hal-hal yang baik, ya alhamdulillah gitu. Tapi itu it's never my aim to motivate people, karena gue semua orang itu selama dia melek dia selalu termotivasi. Jadi kita tuh nggak perlu menciptakan motivasi karena kita selalu dalam keadaan termotivasi. Pertanyaannya saat ini kita sedang termotivasi untuk ngapain? Gitu. Karena kalau kita tidur-tiduran gitu, terus kita nonton Netflix berjam-jam, itu artinya kita sedang termotivasi untuk tidur-tiduran, untuk nonton berjam-jam, scrolling. Artinya saat itu kita sedang termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Tapi gue nggak pernah. Jadi motivasi itu we're always motivated. So it's about apakah kita saat ini sedang termotivasi untuk melakukan hal-hal yang memang membantu kita untuk bertumbuh, membantu kita untuk bisa berkontribusi lebih pada sesama juga, atau pada hal lain. Kalau pada hal lain yang ternyata nggak baik untuk kita, nah the question is how can we shift that motivation into something that is more beneficial for ourselves and for others. Tadi kan lo bilang berarti ya lo membantu memfasilitasi untuk bisa orang menuju ke tujuan hidupnya kan, berarti ya jatuhnya kan gitu ya, menemukan dan menemukan dan jalan itu ya. Nah mungkin itu adalah hal yang lo lakukan dulu sebelum lo menulis buku, atau lo menulis buku dulu baru akhirnya menemukan lo akhirnya ya ini tujuan gue untuk bisa membantu mereka gitu. Gue sekarang ini kita rekaman kan bulan November tahun 2024 ya. Iya, betul. Gue alhamdulillah sekarang sudah jalan 16 tahun menjalani tujuan hidup gue itu. Ini sudah cukup panjang, dan kalau dibilang buku pertama gue terbit itu kan 2021. Jadi sudah jauh setelah gue berproses menjalani tujuan hidup gue gitu. Jadi gue menjalani tujuan hidup gue dengan cara bermacam-macam, dengan awalnya memberikan training, memfasilitasi, kemudian berupa coaching juga, baik yang bersifatnya one on one maupun grup gitu ya. Karena tadi kan satu hal untuk menemukan tujuan hidup, lain hal untuk menjalaninya. Menjalani itu kita juga perlu bisa lebih cerdas mengelola pikiran dan hati kita, mengelola energi kita. Makanya turunan dari apa yang gue lakukan itu, makanya tadi juga masuk ke soal emotional intelligence, self management juga, hal-hal seperti itu. Nah itu gue juga memfasilitasi orang berbeda-beda juga. Jadi terkadang ketika gue fokus ke self management aja, sekilas kayak nggak ada hubungan sama life purpose, tapi tergantung berapa banyak waktu yang gue punya untuk memfasilitasi kan. Makanya kalau revisi hidup itu kita 4 hari full dari pagi sampai malam. So itu yang memang yang komplitnya kita talk about discovering life purpose. Bukan talk ya, tapi berproses, bukan bicara doang. Berproses untuk menemukan life purpose, tapi juga bagaimana kita bisa lebih baik dalam mengelola emotion dan pikiran kita juga, energi kita juga. Jadi itu memang lebih komprehensif kalau seperti itu. Tapi ya basically sih sudah jalan sekian lama, dan bahkan dulu gue juga memang suka nulis artikel ya, walaupun belum dalam bentuk buku. Gue juga suka nulis artikel. Bahkan sebelum nulis artikel dari dulu gue suka, sebelumnya lagi dari tahun 2006 mungkin gue udah suka nulis di blog. Kalau mundur lebih jauh lagi dari SD gue suka nulis diary. Jadi emang dari kecil emang gue suka. Nah tapi kalau karena gue melihat buku itu waktu itu sebagai salah satu medium di mana pesan yang ingin gue sampaikan kaitannya dengan life purpose maupun well-being dan manifestation itu bisa di reach lebih banyak orang lagi lewat buku itu, akhirnya gue memutuskan untuk menulis buku. Jadi buku itu hanya salah satu metode lah ya, bisa dibilang cara yang gue pilih untuk gunakan untuk menjalankan life purpose gue. Menarik sih. Dan yang gue penasaran adalah kan lu juga menulis di istilahnya ya era pandemi ya gitu, dan ya lu seperti apa melihat dunia penulisan juga sekarang kan, karena juga habit orang berubah. Dulu yang kita mungkin banyak toko buku di mana-mana gitu kan, dan sekarang toko buku banyak yang tutup gitu, dan ya lo masuk di era yang mungkin lo mengeluarkan karya yang ya kondisinya seperti itu. Dan lo sekarang melihat perkembangan dunia kepenulisan juga di Indonesia seperti apa gitu. Kata-kata dunia kepenulisan tuh luas sekali maknanya. What do you mean specifically by dunia kepenulisan? Ya lebih yang tadi gue singgung juga sih, soal kayak habit orang dalam membeli buku berubah, atau cara orang membaca buku juga ada mulai berubah juga, yang mungkin lebih suka baca yang e-book atau ya seperti itu sih. Jadi ini pertanyaannya buku ya spesifiknya, karena membaca itu kan bukan hanya buku. Orang ketika caption pun tuh juga membaca gitu kan. Memang pertama secara umum kalau kita lihat dari industri buku ya, memang ada penurunan terutama buku cetak. Sedangkan yang e-book pun di Indonesia peningkatannya masih belum terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Nah, makanya ketika orang minat baca menurun gitu ya, dan ini memang juga jadi isu, dan itu that's true. Tetapi orang mungkin karena
karena makin kesini attention span tuh semakin pendek gitu ya. Jangankan untuk membaca, untuk melihat sesuatu aja attention span-nya semakin pendek gitu kan. Lihat video aja semakin pendek. Nah, apalagi membaca. So memang itu tantangannya, itu salah satu tantangannya. Tetapi di sisi lain sebetulnya marketnya juga tetap cukup besar. Nah, tapi mungkin perbedaannya salah satu yang kita lihat adalah buku itu, misalnya kalau kita bicara buku itu terjual, dibeli banyak orang gitu ya, jadi bestseller lah bahasa gampangnya gitu ya. Kalau apa yang perlu terjadi antara dulu dengan sekarang itu berbeda sekali gitu. Dulu mungkin perlu punya naskah yang bagus gitu ya, itu most likely kemungkinan buku itu akan terjual itu dengan baik itu cukup besar selama itu bagus, ada keunikannya dan seterusnya. Artinya effort promosi dan lain itu kurang lebih sama lah gitu, nggak terlalu jauh beda karena dunia masih banyak offline, atau lo penulis yang sudah dikenal sebelumnya misalnya, sehingga possibility lo untuk menjual itu juga relatif bagus probabilitasnya. Nah, tapi sekarang it's a different era gitu ya. Artinya lo bisa aja menulis buku yang sangat bagus, tapi kalau lo nggak pandai mempromosikan di dunia in the digital world, nggak akan ada yang ngebaca juga gitu kasarnya lah gitu ya. Artinya lah gitu. Sedangkan ada buku yang mungkin secara kualitas nggak bagus-bagus amat juga, tapi karena promosinya unik dan seterusnya, penjualan bisa jauh lebih tinggi. Walaupun setelah dibeli dibaca apa enggak, that's we don't know. Termasuk buku yang bagus sebetulnya setelah dibeli dibaca apa enggak gitu, we don't know juga sebetulnya. Tetapi nah itu menjadi tantangan jadi untuk seorang penulis ataupun untuk penerbit juga, bukan hanya soal mendapatkan karya yang bagus untuk penerbit. Untuk penulis bukan hanya soal bisa menulis sesuatu yang bagus dan unik dan seterusnya, itu pasti penting, tetapi di samping itu perlu ada strategi bagaimana to attract people to decide to buy. Itu menjadi tantangan tersendiri karena competingnya di dunia digital. Kalau dulu competingnya di toko buku, sekarang competingnya di dunia digital tuh with so many other things to get the attention gitu ya, to grab people's attention gitu kan. Menarik sih. Dan kalau gue pengen lebih tahu gitu ya, kalau apa yang lo lakukan untuk get attention gitu, atau untuk menarik orang juga mau tahu lebih jauh tentang buku lo juga. Nah, buku gue yang pertama judulnya kan Hidup Mau Ngapain. Itu sebetulnya dari judul bukunya pun ya, so it's a question gitu. Untuk mikir gitu. Karena kita hidup di dunia ini sekali, dan believe it or not, it's very very short gitu. Karena waktu itu cepat sekali. Jadi dan terkadang kita ke distract dengan, apalagi zaman sekarang distraction semakin banyak, itu tahu-tahu udah sekian tahun itu, terus jangan sampai kita ke distract dan tahu hidup kita sebetulnya sangat singkat ini, yang juga sepertiga kira-kira waktu kita di dunia ini juga dipakai untuk tidur gitu kan. Jadi kalau orang umurnya 70 tahun tapi dia sebetulnya tidak betul-betul hidup 70 tahun, yang sepertiganya itu dia tidur kali gitu kan. Belum lagi sama aktivitas-aktivitas yang sifatnya rutinitas gitu, yang makan lah, yang mandi lah, yang inilah, yang itulah. Kalau itu lo gabung tuh sebetulnya hidup kita betul beraktivitas berproduktif itu singkat sebetulnya. So hidup ngapain tuh hidup yang singkat ini lo, what is it that you want to do gitu. Kadang bahkan kita karena nggak tahu mau jawab apa itu kita pusing sendiri gitu. Kita nggak mau mikirin karena kita takut kita nggak tahu jawabannya apa. Nah, jadi setiap buku seperti produk apapun itu punya segmennya sendiri-sendiri gitu. Gue sadar bahwa termasuk buku gue itu juga bukan untuk semua orang tentunya, tapi orang yang mau mulai mikir, yang mau mulai memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan itu, mau ngapain gitu. Paling tidak mereka yang bukan target segmen bukunya, kalau paling tidak mereka ngelihat judulnya, ya mereka jadi terpantik untuk mulai mikir, itu udah sukses buat yang bukan target segmen ya. Jadi untuk target segmen tentunya diharapkannya mereka membeli, membaca, dan yang paling penting adalah ya mendapatkan dampak yang positif dari situ, dari apa yang mereka pelajari gitu. Nah, kalau buku gue itu yang pertama ya fokusnya ke sana. Buku gue yang kedua itu terbit akhir Desember 2023. Cuman itu memang di publishnya bukan di Indonesia, bukan penerbit Indonesia juga. Memang gue menulisnya pun dalam bahasa Inggris. Itu dipublish di New York, di Amerika Serikat, dengan penerbit di sana. Judulnya Uncover Your Unique Purpose. Nah, yang kedua ini memang betul-betul from scratch, proses lo difasilitasi untuk menemukan tujuan hidup lo. Jadi sampai ke exercise-nya, ibaratnya lo coaching lah, sampai seakan-akan jadi very lebih praktikal lagi gitu. Nah, kenapa gue menulis dalam bahasa Inggris, kenapa gue publishnya juga di luar, karena gue selama sekian belas tahun ini gue banyak juga klien gue yang dari berbagai macam benua berbeda, sektor berbeda, umur berbeda, dan alhamdulillah it works gitu kan, fasilitasi ini. So gue merasa punya tanggung jawab juga untuk share ini
bukan hanya di Indonesia saja. Tuh, makanya gue tulis dalam bahasa Inggris dan untuk dipublish di luar, dan prosesnya pun menerbitkan buku di Amerika itu itu cerita sendiri lah, itu cerita panjang sendiri tuh proses itu. Terus sampai akhirnya dapat agent di sana, dapat penerbit di sana, tapi the point is the same, tujuannya sama. Oke, menarik sih. Gue juga pengen sih lebih tahu gimana caranya untuk mungkin ada perbedaan yang paling singkat aja sih Mas, kayak ceritanya menerbitkan buku di Indonesia dan di luar tuh seperti apa sih? Maksudnya dan dari sisi tadi ya promosi dan menariknya juga, apakah apa sih perbedaannya gitu? Jadi gue lebih juga penasaran juga nih sisi itu. Oke, kalau secara singkatnya yang paling terasa berbeda adalah begini. Kalau di Indonesia lo punya naskah yang bagus gitu ya, terus lo bisa kirimkan naskah itu ke penerbit, lalu dan dari situ lo bisa berproses mungkin sama tertarik dan udah deal, dan kemudian buku lo terbit. Kalau di Amerika gue nggak bisa menjawab pasti di Eropa sama atau enggak, tapi at least di Amerika menjawab ya. Di Amerika lo nggak bisa dari penulis langsung ke penerbit kecuali lo udah nama yang udah super dikenal banget gitu ya. Misalnya lo Gary V gitu, mungkin ya oke lah kalau kayak gitu. Tapi kalau bukan nama yang udah super dikenal gitu, even J.K. Rowling pun sebelum dia nerbitin Harry Potter dia nggak tahu main ke penerbit aja sama. Jadi lo harus punya agent dulu. Kayak kalau olahraga atlet tuh di sana tuh ada agentnya gitu kan. Benar. Nah aktor pun juga gitu, ada agentnya yang membantu ya untuk dapetin pekerjaan gitu kan, dapetin pekerjaan film apa dan seterusnya. Nah buku untuk penulis pun di sana juga begitu. Jadi sebelum lo bisa ke penerbit lo harus mendapatkan agent dulu, dan untuk mendapatkan agent itu agentnya harus buy in dulu sama naskah lo kan. Jadi lo perlu meyakinkan agent dulu, dan lo harus bikin proposal, harus bikin riset tentang buku lo, tentang pasarnya, tentang kompetisinya, direct uniqueness dari buku lo dengan lain, semua itu sampai lo dapat buy-in dari agent, dan setelah itu baru deal dengan agent. Setelah dapat agent lagi untuk mencari penulis untuk mencari penerbit. Terus itu proses gue 2 tahun back and forth, apalagi sebagai penulis dari Indonesia yang tinggal di Indonesia. Jadi prosesnya jadi lebih kompleks juga gitu, dan termasuk proses untuk meyakinkan mereka gitu ya. Tapi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah banget akhirnya dalam proses itu ya buku lo bisa terbit lah. Itu jangka waktu berapa lama Mas akhirnya bisa terbit? Dari 2 tahun. Dari 2 tahun ya. Gua komunikasi dan gua alhamdulillah dapat mentor yang sangat sabar sama gua. Dia juga New York Times bestseller juga. Jadi gua zoom sama dia dari waktu terus ya. Tapi alhamdulillah. Oke. Proses editingnya lah inilah itu kan panjang. Oke. Ada satu hal lagi yang pengen gua ini sih dari sisi yang perbedaan itu, sisi reality gitu. Apakah buku di luar dan buku di Indonesia mungkin gitu, apakah ada perbedaan gitu? Dan karena di sebelumnya itu kenapa gue mau bahas ini, karena di episode sebelumnya ya ada pernyataan dari Mas Yudi gitu ya, kalau misalnya yang penulis mungkin bisa kaya kecuali bukunya mungkin dijadikan film gitu. Ada adaptasi film gitu. Nah apakah kalau pendapat lo tentang dari sisi reality pendapatan penulis dan apresiasi untuk penulis itu di Indonesia ataupun di luar ada perbedaan atau seperti apa Mas? Mungkin kurang lebih sama sih kalau secara umum ya. Kita bicara di luar outliers gitu. Penulis-penulis yang memang sudah punya nama besar, mungkin bisa jadi karena dari buku sebelumnya yang pernah diterbitkan dan itu menjadi bestseller atau bahkan mega bestseller misalnya itu. Atau bisa jadi popularitasnya dia yang dianggap punya value untuk bisa attract orang untuk membeli bukunya ya. Jadi memang ada outlier, tetapi itu kan jumlahnya itu kecil sekali, namanya juga outliers. Nah tapi secara umum kalau royalty sama kurang lebih sekitar 12% lah, 10 to 15%, rata-rata 12%-an. Dan gue mau bilang begini, untuk orang yang tidak ada di dalam industrinya ya itu akan terlihat kecil. Gue pernah ada beberapa orang yang mau menulis terus merasa masa cuman segitu, kan itu gue yang nulis gitu kan. Tetapi tidak melihat bahwa penerbit itu juga costnya besar. Kita ambil contoh misalnya harga buku berapa, 100.000, ke penulisnya 12.500 kalau kita ambil 12% ya kan. Itu bukan arti keuntungannya penerbit itu 87.500. Biaya mencetak ya, biaya ngedit, kan ada editor yang digaji, ada desainer yang dibayar, ada tim promosi, ada yang quality controlnya, itu ada semua, ada biaya ke distributornya ya. Sebetulnya mau dikeluarin angka hitung-hitungannya dari angka itu ya, itu yang didapatkan bersih oleh penerbitnya lebih kecil dari penulisnya. Tapi nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang mau ya hal-hal seperti itu yang jadi
jadi sekilas memang terkesan itu, tapi sebetulnya potensinya banyak, tergantung juga sih bukunya tentang apa juga gitu. Satu, nggak semua buku bisa difilmkan dan nggak semua buku akan difilmkan juga gitu kan. Iya benar. Nah, tapi bukan sekarang itu gue sih melihatnya, gue tidak hanya melihat dengan perspektif sebuah buku gitu, tapi gue melihatnya dari perspektif itu adalah sebuah IP gitu, intellectual property. Nah kalau kita melihat dengan perspektif atau mindset ini sebagai IP, maka potensi pengembangannya, kalau kita bicara tadi pertanyaan kan nyambungnya ke duit nih ya. Iya. Nah kalau dari perspektif sebagai IP, bentuk pengembangan IP itu tidak hanya buku atau film. Sekali lagi kita itu isi cerita tentang apa gitu ya, atau isi naskahnya tentang apa gitu tentunya ya. Tetapi bentuk pengembangan itu bisa macam-macam ya. Tadi ada yang terus jadi training lah, ada yang merchandise lah, ada yang jadi ada yang jadi film juga, ada yang jadi drama play, ada yang jadi lukisan, macam-macam, ada yang jadi musik, banyak sekali. Gue juga ini juga sih, apakah dari sisi ada yang buku bajakan berpengaruh juga nggak maksudnya, kayak soalnya juga beberapa waktu yang lalu kan juga rame ya Mas, kayak ada salah satu penulis yang kayak dia tidak mau menandatangani karyanya, ada orang yang minta tanda tangan tapi dia nggak mau tanda tangan karena dia merasa ya itu, dia tahu itu bukan buku asli gitu, original gitu, karena itu bajakan, dan dia marah gitu, dia nggak mau. Dan ya sebenarnya kan harusnya dia harusnya mengedukasi untuk pembaca dia untuk bisa beli buku original kan gitu. POV lo gimana, apakah itu berpengaruh juga dari sisi mungkin soal tadi royalty dan sebagainya? Nah, ya pas kalau gini loh, gue nggak mau berkomentar soal pilihan orang dalam bereaksi ya, biar gitu ya. Setiap orang punya caranya sendiri dan orang lain bisa setuju bisa enggak gitu. Tapi gue mau jadi lebih memberikan perspektif gue ya tadi terkait si pembajakan buku inilah gitu ya. Dan yes, jawabannya memang ini menjadi tantangan yang luar biasa besar karena pembajakan buku di Indonesia ini gila-gilaan. Gue kasih contoh kayak buku kayak Dilan itu ya, bukunya Ayah Pidi, buku Pidi Baik, itu bajakannya ya, buku yang terjual beratusan ribu gitu ya, itu bajakannya mungkin either sama atau lebih banyak. Lu kebayang nggak royaltinya yang hilang tuh? Oke, ini contoh ya, sekedar contoh ya. Ya itu, dan itu banyak sekali buku-buku yang pembajakan seperti, dan itu di mana-mana. Dan kalau dulu pembajakan sekarang yang secara offline pembajakan itu juga masih banyak, tapi yang online itu lebih gila lagi. Dan kayak gue mau jangan deh, ini terlalu spekulatif juga kalau gue sampaikan, jangan deh. Tetapi gini, tantangannya pun juga gue bisa bilang kita nggak mau berharap tuh kita nggak boleh berharap ngarepin orang lain atau pemerintah untuk kita berpegang oke dong pemerintah, ayo dong bantu dong ini isu pembajakan buku gitu misalnya. Ya effort itu akan dilakukan, tapi terus kan kita nggak bisa dong sekedar nunggu doang gitu. Benar. Tapi the reality memang it's a very very tough war gitu ya, karena di marketplace itu yang udah berbagai macam dari IKP juga begitu, yang melaporkan lah inilah, tetap aja juga tidak ada tindakan yang konkret dan sistematis dan komprehensif ya, untuk paling nggak mungkin bukan menghilangkan tapi untuk ikut memerangi lah gitu ya. Karena tadi terutama untuk penulisnya juga, lo bayangin aja lo itu kan ya, tadi intellectual property lo meluangkan waktu begitu lama gitu. Orang kadang lihat kan harga bukunya sekian ya, itu bukan sekedar, jangan hanya melihat dari biaya cetak dong, itu biaya mikir, biaya ini, biaya itu tuh memang nggak ada biayanya. Itu waktu yang diluangkan untuk nge-layout aja, ngedit aja, apalagi sebelum itu waktu yang diluangkan oleh penulis untuk memikirkan isi bukunya, yang semua itu kan panjang. Itu kadang orang suka lupa atau mungkin tadi tidak menyadari untuk menghargai itu. Jadi bukan soal biaya cetaknya gitu loh. Nah itu menyadari dan menghargai hal ini yang mungkin juga perlu menjadi salah satu kayak kita terus berusaha untuk mengedukasi sekaligus memerangi ini gitu ya. Tapi kalau marketplace misalnya, bahkan setelah di report pun ya udahlah gitu, karena ya it generates money for the marketplace gitu misalnya. Terus dari pemerintah juga tidak ada tindakan yang signifikan gitu ya. Gue nggak bilang nggak ada tindakan, to be honest, bukannya itu, tapi how significant it is. The next question is why. Nah itu yang gue nggak bisa omongin secara on the record. Mungkin ini
nih kita bahas output dari kotanya. Mungkin nggak terasa udah panjang banget gue discuss sama lo hari ini. Mungkin terakhir kali ya, gimana sebuah buku itu bisa mendevelop seseorang gitu. Kayak karena dari kecil tuh gue taunya ya buku jendela dunia gitu kan. Itu jadi pandangan lo dan apa yang juga lo lakuin, gimana caranya buku ini bisa mendevelop seseorang gitu. Gimana buku bisa mendevelop seseorang? Apa tergantung dari bacaannya yang dipilih atau Ya, pasti. ada iya pasti kan, atau mungkin dia cara dia untuk bisa meresapi bacaan dia supaya dia juga berkembang atau gimana gitu. Gini. Nah, mungkin untuk kategori buku yang berbeda mungkin tentunya berbeda ya. Cuman misalnya contohnya kayak gue bicara di luar misalnya kayak buku-buku fiksi, fantasi sebetulnya termasuk sih. Cuman let's start dengan buku yang non fiksi dulu deh. Iya. Buku yang non fiksi misalnya. Buku itu tuh tulis dari pembelajaran panjang penulisnya. Oke. Dan dari perjalanan apa yang dia lakukan, apakah dia meneliti, apakah dia apapun dia lakukan, dari pengalaman dia dan pemikiran dia, dari pengalaman yang membentuk pemikiran dia, dan itu kemudian dituangkan menjadi sebuah tulisan. Misalnya lo membaca buku tentang public speaking gitu misalnya, Iya. yang penulis ini kan berarti dia menuliskan apa yang dia ketahui tentang public speaking gitu kan. Iya. Nah, yang dia mengetahui apa yang dia tulis itu dari mana? Oh, dari perjalanan dia mempelajari tentang public speaking gitu kan. Iya. Ya, mungkin bertahun-tahun gitu. Lu bayangin, lu bisa mendapatkan pembelajaran dari bertahun-tahun pengalaman seseorang dalam sebuah buku yang tinggal lu baca dalam waktu mungkin sehari, 2 hari, seminggu gitu misalnya. Iya. So dalam waktu sekian hari lu bisa mendapatkan intisari pembelajaran orang selama bertahun-tahun, dan itu kan luar biasa gitu sebetulnya. Dari buku ke buku ke buku lu itu isinya tuh buku yang misalnya 100 atau 200 halaman gitu misalnya gitu. Itu mungkin isinya adalah belasan tahun pengalaman. Itu yang menurut gue nyambung sama apa yang sampaikan tadi, jendela dunia, karena itu sangat luar biasa dalam menambah wawasan kita kalau kita membaca dengan open minded gitu ya. Jadi kita membaca dengan niat untuk belajar gitu kan, membuka pikiran kita juga, meskipun ada yang belum, mungkin saja ada yang tidak kita setujui, tapi konteksnya adalah untuk memahami gitu. Kita bukan soal mau setuju nggak setuju, tapi untuk memahami. Jadi kita bisa kayak belajar dari pengalaman itu sangat memperkaya hasanah kita gitu dengan membaca itu. Bahkan termasuk buku-buku fiksi pun juga begitu, karena kita belajar mengenai salah, at least paling tidak dari cerita tersebut, apa message dari cerita tersebut. Kita belajar tentang bagaimana seseorang itu bisa engaging kita gitu kan, dengan sebuah cerita. Kita belajar tentang cara berkomunikasi yang menarik, dan kita dapat entertainment juga gitu kan. Gitu. So of course there's menurut gua ya, dan insyaallah gua nggak salah ya, industri buku ini industri yang insyaallah nggak akan pernah mati, tapi memang punya banyak tantangan, dan mungkin formatnya tentunya nggak harus selalu dalam bentuk buku cetak tentunya ya. Of course lah itu. Buku ya cetak ataupun digital lah. Wow, nggak terasa banget, udah banyak banget hal yang gue omongin sama lo, banyak banget hal yang kayaknya gue dapat banget nih mas, perspektif baru juga ya dari lo juga tadi, dan thank you banget udah mau ngobrol sama gue hari ini di Some Story. Semoga cerita lo, pengalaman lo, dan saran lo untuk teman-teman yang dengerin juga bisa menginspirasi juga. Dan ya mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh, pengen riset atau lebih jauh, mungkin lo bisa share sosial media, dan juga boleh banget nih lo cerita tentang revisi hidup tuh apa, dan kenapa harus orang yang harus ikut revisi hidup, mungkin kayak gitu. Mungkin boleh mas. Oke, ya kalau reach out ke gue bisa ke website gue alizainalabidin.com. Ali Zainalnya pakai E, ZAE. alizainalabidin.com. Di Instagram juga sama @alizainalabidin, di TikTok ali.abidinofficial, kemudian di YouTube juga sama Ali Zainal Abidin. Itu konten-konten juga ada di situ. Nah, kalau revisi hidup di Instagram bisa @revisi.hidup ya. Dan apa itu revisi hidup? Revisi hidup itu adalah workshop yang kita desain tadi untuk 3 hal fokusnya. 1, untuk menemukan life purpose kita atau tujuan hidup kita, dan bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan hati kita dengan lebih cerdas ya, bahkan sampai bagaimana kita bisa mengubah apa mungkin belief di bawah sadar yang negatif yang ada dalam otak bawah sadar kita, bagaimana kita bisa mengubah itu, dan juga bagaimana kita bisa mengelola energi kita dengan lebih baik. Dan 4 hari ini mungkin bisa gue bilang cuma 25% teorinya, sisanya praktek semua, very practical. Kemudian 4 hari ini
pagi sampai malam, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Insya Allah ini kan tadi November 2024 ya, nextnya itu 12 sampai 15 Desember 2024 tuh hari Kamis sampai hari Minggu di Plaza 51 Bintaro, Tangerang Selatan. Bintaro ya, Plaza 51 Bintaro. Dan salah satu hal lain juga yang unik dengan workshop ini adalah pertama, workshop ini tidak berbayar tapi juga tidak gratis, tapi justru pesertanya yang dibayar. Jadi tapi tentu terbatas ya, kita menseleksi 35 orang. Nah, jadi justru peserta yang dibayar tuh jadi lo ikut acaranya full, kemudian makannya juga di cover. Setelah itu, setelah selesai acara 4 hari, lo dikasih 400.000. Kenapa kita melawan ini? Karena kita sangat serius ingin mencari orang-orang yang pengen serius untuk menemukan dan menjalankan tujuan hidup mereka, dan betul-betul untuk menjalani hidup yang terus bertumbuh dan menjalani hidup yang lebih bermakna juga, dan bisa contribute to others juga gitu. Tentunya kita seleksi karena kita ingin memastikan orang yang ikut juga bukan pengen duitnya doang gitu ya, pastilah. Dan juga ada guest speaker dari event ke event, selalu ada guest speaker yang kita undang juga. Lu bisa ketemu langsung sama mereka. Untuk yang Desember nanti insya Allah itu ada Mas Gufron Syarif, CEO-nya House dan CEO House. Kemudian ada Alexandro Ruby dan juga kreatif juga, penulis juga, influencer juga ya. Dan ada Trinity penulis travel writer dan juga penulis buku-buku Naked Traveler yang juga difilmkan juga dulu kan di layar lebar juga. So it's going to be very very exciting event workshop. Dan kalau mau daftar langsung lo ke Instagramnya juga ada @revisi.hidup atau langsung ke bit.ly/revisihidup kecil semua. Oke, nanti silakan guys ikutin terus sama Mas Ali juga. Dan juga kalau teman-teman yang tertarik mau join ke Revisi Hidup, pastinya boleh banget pantengin Instagram juga di @revisihidup ya. Dan juga tadi yang kalau mau daftar juga tadi udah disebut juga Mas Ali juga tuh, langsung gas, karena gue juga pernah melihat langsung ya pas workshop Revisi Hidup juga. Luar biasa banget cara lo untuk bantu untuk manage energi teman-teman yang ikut juga. Oke, dan buat teman-teman juga ya sama story yang juga mau ada ide konten selanjutnya atau ada saran buat kita, bisa banget di on Instagram di @podcast_samstory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you teman-teman semuanya sudah mendengarkan Samtalk Podcast Sam Story episode ke-7 bersama Mas Ali, and see you on the next episode. Dadah. Aduh, pengen banget ngalamin sensasi seni yang beda. Tapi, di mana nih yang gratis dan asik? Oh iya, baru banget teman gue kasih tahu nih, ada UI ArtX 2024, acara seni terbesar di Universitas Indonesia dengan pameran seni yang keren abis dan gratis. Tapi nggak cuma itu loh, ada live mural di acara Grand Opening, Sinoma, Ruang Kolektif, dan masih banyak lagi. Tempatnya di Pusgiwa UI Depok mulai tanggal 25 sampai 29 November 2024. Mau tahu lebih banyak? Langsung follow IG @UIArtX dan siap-siap jadwalin harimu.